drama singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, saudari-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan barokahnya untuk kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berpuasa, dia berpuasa mulai sejak fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia tidak berani merubah. Mulai terbenamnya matahari sampai fajar. Kalau ada seseorang yang berani merubah tatanan syariat seperti itu, ya, dia puasanya malam hari, pasti orang akan menganggapnya lucu. Dan pasti akan mengatakan itu adalah puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyalahi syariat. Begitulah puasa mengajarkan kepada kita. Puasa mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada dalil, untuk tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada kita tentang suatu hukum syariat, wajib bagi kita untuk tunduk, patuh. Jangan menggugatnya, jangan merevisinya, baik dengan akal kita, perasaan kita, atau apa kata banyak orang, ya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ketika Allah sudah memutuskan suatu keputusan, dia memiliki pilihan yang lainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu, ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Kami tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggugat, tidak ngeyel kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati keganjalan dalam hati mereka dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Ayat-ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang tunduk, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menentukan suatu keputusan, ya, maka tidak ada kata yang lain selain hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kata Al-Imam Az-Zuhri, "Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim." Dari Allah risalah itu, dan Nabi tugasnya hanya menyampaikan, serta tugas kita hanyalah, ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ketika Allah memutuskan suatu keputusan, kemudian kita menggugatnya, kemudian kita menyelisihinya. Hati-hati, ya, karena itu akan menjadi bumerang, petaka bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah SWT orang-orang yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Takut kalau tertimpa musibah, takut terkena azab
yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik, pernah ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah serta bertanya, "Dari manakah aku harus memulai ihram?" Maka kata Imam Malik, "Dari Dzulkhulaifah, dari mikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, lalu orang tersebut mengatakan, "Enggak, aku pengen dari Masjid Nabawi." Kata Imam Malik, "Jangan lakukan itu. Ya, aku khawatir kepadamu fitnah." Lalu orang tersebut mengatakan, "Fitnah apa yang kamu khawatirkan? Itu hanya beberapa meter saja." "Aku khawatir ya kamu terkena fitnah, yaitu fitnah bahwa kamu merasa lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya, kemudian beliau membacakan ayat tadi. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini momentum bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu tunduk patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Allah memuji mereka, Allah mencintai mereka, ya, sehingga Allah pun menjamin surga untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.